24 November 1971. Hari itu adalah malam sebelum Thanksgiving di Portland, Oregon. Di tengah kerumunan orang yang ingin pulang kampung, muncul seorang pria dengan setelan jas gelap, kacamata hitam, dan membawa koper jinjing hitam. Ia menuju loket Northwest Orient Airlines dan membeli tiket sekali jalan menuju Seattle. Nama yang ia gunakan? Dan Cooper. Tidak ada yang curiga. Ia tampak seperti pebisnis biasa yang lelah. Ia naik ke pesawat Boeing 727, duduk di kursi 18C, menyulut rokok, dan memesan whisky bourbon. Namun, tepat setelah pesawat lepas landas, ketenangan itu berakhir. Cooper memanggil pramugari Florence Schaffner dan menyerahkan sebuah catatan kecil. Florence mengira itu hanya nomor telepon pria kesepian dan memasukkannya ke saku. Cooper berbisik, "Nona, sebaiknya Anda melihat surat itu. Saya punya bom." Florence gemetar. Di dalam koper Cooper, ia melihat lilitan kabel merah dan tongkat-tongkat yang tampak seperti dinamit. Cooper tidak berteriak. Ia sangat tenang, bahkan cenderung sopan. Tuntutannya singkat namun gila. $200.000 tunai dalam pecahan $20. Ingat, di tahun 71 itu adalah uang yang sangat besar, dan 4 buah parasut. Selama 2 jam, pesawat berputar-putar di langit Seattle sementara FBI sibuk mengumpulkan uang tebusan. Penumpang lain? Mereka sama sekali tidak tahu kalau nyawa mereka sedang di ujung tanduk. Pilot mengumumkan ada masalah mekanis kecil. Cooper tetap duduk di kursinya, meminum whiskinya dengan santai, dan membayar tagihan minumannya. Dia bahkan bersikeras agar pramugari menyimpan kembaliannya. Penjahat macam apa yang melakukan itu di tengah pembajakan? Setelah uang dan parasut diserahkan di Bandara Seattle, Cooper membebaskan seluruh penumpang, tapi tidak dengan para kru. Ia memerintahkan pilot terbang menuju Mexico City dengan instruksi yang sangat spesifik. Terbang serendah mungkin, di bawah 10.000 kaki, dengan roda pendaratan tetap turun, dan pintu belakang pesawat harus tetap terbuka. Di tengah badai petir yang mengamuk dan suhu membeku di atas hutan Washington, lampu indikator di kokpit menyala. Pintu belakang terbuka. Cooper mengikatkan tas uang ke tubuhnya, memakai parasutnya, dan terjun bebas ke dalam kegelapan malam. Tanpa pelacak, tanpa bantuan cahaya, ia menghilang di telan badai. Sejak detik itu, dan Cooper tidak pernah terlihat lagi. Ia bukan sekadar pembajak, ia adalah hantu. FBI melancarkan operasi perburuan terbesar dalam sejarah yang disebut Norjak. Ribuan tentara menyisir hutan Washington, namun tak ada jejak. 9 tahun kemudian, sebuah titik terang muncul. Seorang bocah laki-laki bernama Brian Ingram sedang menggali pasir di pinggir Sungai Columbia untuk membuat api unggun. Ia menemukan 3 ikat uang $20 yang sudah membusuk dan hancur. Nomor serinya cocok dengan uang tebusan Cooper. Penemuan ini memicu perdebatan baru. Apakah Cooper tewas saat terjun dan uangnya hanyut? Ataukah ia sengaja membuang sebagian uang itu untuk mengelabui pengejarnya? Para ahli hidrologi bahkan menghitung aliran sungai selama bertahun-tahun, namun hasilnya tetap buntu. Siapa itu Cooper? Apakah dia Richard S. 1 MCH Pronunciationco, veteran perang yang melakukan pembajakan serupa setahun kemudian? Atau Robert Rackstraw, agen intelijen yang punya tatapan mata mirip dengan sketsa FBI? Hingga hari ini di tahun 2026, teknologi DNA tercanggih pun belum bisa memberikan jawaban pasti dari dasi hitam yang ia tinggalkan. Kasus ini resmi ditutup oleh FBI pada 2016. Namun bagi dunia, DB Cooper adalah simbol perlawanan terhadap sistem. Ia melakukan kejahatan sempurna, mengambil uangnya, dan menghilang ke dalam mitos. Mungkinkah dia masih hidup di suatu tempat, menikmati masa tuanya dengan identitas baru? Ataukah tulang belulangnya masih tersembunyi di kedalaman hutan Washington? Bagaimana menurut kalian? Berikan teori kalian di kolom komentar.